الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, dalam tausiah kita pada siang hari yang berbahagia ini, ada 3 hal sikap yang mesti kita miliki agar kita hidup di dunia sampai di akhirat nanti menjadi orang-orang yang bahagia. Kebahagiaan ini adalah surga yang bisa kita rasakan di dunia sebelum nanti kita merasakan surga yang sesungguhnya di akhirat. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya memberikan 3 arahan kepada kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah melapangkan hati dengan segala apa yang terjadi di dunia ini dan apapun yang menimpa kita. Bahkan mungkin bisa jadi ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati kita, atau bisa jadi hati kita ini tidak lapang dengan manusia, di mana kita mungkin memiliki suuzon, atau mungkin kita berhasad dan berhasud kepada sesama manusia. Inilah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, jika sikap batin kita seperti ini, maka kita akan menderita. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hari baik, di saat baik, di momen-momen yang baik, Nabi menyuruh kita untuk berhalal bihalal, dalam artian melepaskan, mengungkai segala persoalan dan hubung kait yang melilit antara kita sesama kita sebagai manusia. Olehnya suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhi", siapa yang ternyata dia punya kezaliman yang sempat ia lakukan kepada saudaranya, fi irdihi, kezaliman itu ada pada saat ia merendahkan harga diri saudaranya. Bisa jadi dengan suuzan, bisa jadi dengan hasad, bisa jadi dengan mengadu domba, bisa jadi dengan sikap merendahkan, melecehkan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal yatahallalhu minhul yaum, maka selesaikanlah pada hari ini. Dalam artian ketika masih ada hari, ketika masih ada waktu, ketika saat kita sehat, di saat kesempatan lapang, maka selesaikan segala persoalan-persoalan dengan manusia itu sebelum kita meninggal. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal dan sampai pula nanti di akhirat, hari di mana tidak bermanfaat dinarun wala dirham, dirham kekayaan pada masa itu tidak ada gunanya lagi. Lalu Nabi mengkhabarkan kepada kita, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tak punya harta, tak punya perhiasan dunia. La mala lahum wala mata. Tetapi Nabi meluruskan persepsi ini dan Nabi mengatakan bukan itu orang-orang yang bangkrut,
Justru orang yang bangkrut itu mereka datang di akhirat nanti di pengadilan Allah dengan banyak pahala amal ibadah yang mereka lakukan. Namun sayangnya, namun malangnya, amal yang mereka lakukan itu ternyata tidak bermanfaat untuk mereka. Apa sebab? Wasyatama haza, mencela, mencaci, menuduh orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, berhutang kepada orang lain yang tidak dibayar dan tidak diselesaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Segala amalnya itu dihadiahkan, diberikan kepada orang yang telah ia zalimi selama dunia dan belum selesai persoalan itu di dunia sebelum ia meninggal. Maka oleh karenanya, agar kita bahagia Bapak Ibu sekalian, selesaikan masalah-masalah kita dengan manusia, lalu lapangkan hati kita. Lalu yang kedua adalah perbanyak sikap memaafkan. Jadi lupakan saja apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tidak perlu hal yang kecil menjadi besar. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan di sebuah majelis pengajian beliau, akan datang di tengah kita ini, hadir di majelis kita ini, rajulun min ashabil jannah, seseorang dari kalangan ahli surga. Lalu datanglah seseorang yang ternyata tidak terkenal, tidak kaya, tidak dianggap di tengah masyarakat. Kemudian juga dia tidak dari latar belakang kelas sosial yang diperhitungkan. Keturunan nasab juga tidak mulia. Lalu apa yang terjadi? Ada di antara yang hadir ketika itu merasa aneh, kok orang yang tidak terkenal seperti ini, yang biasa-biasa ini dikatakan oleh Nabi dia adalah ahli surga. Lalu dia sengaja mengintip dan mengintai apa amalan spesial dari sahabat yang dijanjikan surga ini. Menginaplah dia di rumah fulan tersebut, sahabat yang dijanjikan surga tersebut, selama 3 hari 3 malam. Tidak ditemukan ternyata ada amalan spesial. Malam hari dia tidak tahajud, baca Quran juga tidak banyak, sedekah tidak pernah. Apa sebab? Karena dia miskin. Lalu mengapa dia dijadikan oleh Rasul, dijaminkan sebagai ahli surga? Pada hari ketiga dia mengaku dan mengutarakan rasa herannya. Lalu dia berkata, apa yang menyebabkan engkau dijamin oleh Allah, oleh Nabi menjadi ahli surga, padahal tidak ada amal spesial yang aku lihat dari dirimu? Lalu kata sahabat Nabi tadi, dia berkata, saya hanya yang aku lakukan sebelum tidur setiap malam adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi sebelum tidur dia tidak memasukkan sampah di dalam hatinya. Kenapa saya bahasakan sampah? Karena dendam, iri, dengki itu sampah. Ya, tidak baik untuk kita letakkan di hati. Oleh karenanya sebelum tidur dia maafkan orang lain. Tenang tidurnya, tentram jiwanya, bahagia dia dunia akhirat. Lapangkan hati, kemudian maafkan, kemudian agar kita pula bahagia di dunia ini. Resep yang ketiga diajarkan oleh Nabi, tidak hanya bahagia di dunia tetapi bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat yang selalu kita minta kepada Allah. Maka resep yang ketiga adalah jaga lisan kita. Jadi suatu ketika datang seseorang, jika tidak silap namanya adalah Muaz bin Jabal. Apa kata Muaz? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tolong khabarkan kepadaku, tolong arahkan aku, tunjukkan apa amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat ini Bapak Ibu kepada Nabi itu adalah pertanyaan yang berkualitas. Lalu kata Nabi, engkau dirikan salat, tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, bayarkan zakat, wa tahujjul bait, engkau berhaji ke Baitullah jika mampu, lalu engkau salat di tengah malam, salat tahajud, lalu engkau bersedekah, karena sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana api
air memadamkan bara api yang menyala. Lalu setelah itu dia pergi, dia merasa senang, ternyata masuk ke dalam surga itu mudah, tinggal kerjakan pesan-pesan Nabi tadi, baru beberapa langkah dia melangkah meninggalkan Nabi. Nabi kembali memanggil, wahai Muaz, ta'al, kesini dulu wahai Muaz, maukah engkau aku sebutkan sebuah perkara yang apabila engkau tidak jaga perkara itu, satu hal penting itu, maka hancurlah segala amal yang engkau lakukan. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, tunjukkan apa yang akan engkau katakan kepadaku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk lidahnya, mengeluarkan sedikit dari lidahnya yang mulia itu, lalu dia bersabda, kuffa angka haza, jagalah olehmu lidahmu wahai Muaz bin Jabal. Maka betapa banyak amal-amal kita yang kita lakukan nanti akan hangus, tidak ada gunanya, tak menyelamatkan kita dunia akhirat, hanya gara-gara lidah kita yang tidak kita jaga. Dan pada konteks hari ini juga Bapak Ibu, bukan sekedar lidah, jari jemari kita pun harus kita jaga. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di zaman media sosial, komentar sana, komentar sini, hati-hati. Jangan-jangan komentar kita itu berujung kepada fitnah, adu domba, dengki, dan lain sebagainya. Semuanya akan menghanguskan segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan 3 resep ini bisa kita amalkan, terlebih kepada kami yang menyampaikan, sehingga berbahagialah kita hendaknya mulai dari dunia sampai kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.